Bapak Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Suhaili FT. Utusannya itu ada 2 orang. Itu yang pertama Haji Lalu Fathul Bahri dan yang kedua Bapak Haji Nursiah SIP, doktor. Itu dianggap utusan? Ini memang statusnya utusan. Karena yang diundang itu bupati. Datang menyampaikan ke sini, kami dari Pansus COVID-19 menyampaikan bahwa kami kekeh bersikukuh bahwa yang harus mengklarifikasi kebijakan dan kami tadi sudah sampaikan poin-poin yang harus dipersiapkan oleh Pak Bupati, dan kami tetap kekeh bahwa yang harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi itu adalah Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah, karena beliaulah seperti yang sering kami sampaikan, satu-satunya orang yang diberikan diskresi untuk mengambil kebijakan. Itu alasan utamanya sehingga tadi ditunda. Ya. Berarti tidak bisa perwakilan. Yang ada perwakilan itu kan rakyat, men. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu ada. Memang rakyat mewakilkan dirinya kepada kami-kami anggota DPR. Tapi satu kesatuan. Tidak ada wakil bupati, perwakilan bupati itu tidak ada. Kesatuan kan bupati, wakil bupati itu. Baca undang-undang ya, nggak ada. Baca undang-undang. Maksud saya biar Side tidak pakai asumsi dan pikiran kan. Pak Mehmet kan pakai pikirannya bahwa dia satu kesatuan. Baca undang-undang, nggak ada yang bilang bupati satu kesatuan dengan sekda. Dengan asumsi dengan merari misalnya. Lalu apa yang disampaikan yang dianggap utusan bupati tadi ke Pansus hari ini? Tadi Pak Wabub dan Pak Sekda kita langsung telekonferensi dengan bupati. Nah ini juga kan bukti bahwa nggak bisa diputuskan oleh ucapannya Pak Mehmet yang mengatakan dia satu kesatuan. Karena yang namanya satu kesatuan itu misalnya saya menganggap diri saya satu kesatuan dengan istri saya, begitu diundang pesta besok jam 7 siap hadir, nggak perlu saya telepon istri saya, Bu ada kesibukan nggak besok hari Senin, kan nggak perlu saya telepon karena saya satu kesatuan dengan istri saya. Kalau ini kan telepon, telekonferensi disampaikan ini Pansus DPRD tidak bisa menerima sekda dan wakil bupati sebagai bupati di DPRD, maka ini harus kalau memang hari ini Pak Bupati nggak bisa ya harus di reschedule, kapan bisanya. Nah, dan Pak Bupati menyampaikan sanggup hari Rabu. Di mana? Belum, nanti soal mekanisme waktu, tempat segala macamnya nanti dia komunikasi dengan pimpinan DPRD. Jadi tidak itu dengan telekonferensi. Nah itu kan soal teknis, kan tadi sepakat hari Rabu sepakat. Tadi sih permintaan Pak Bupati hari Rabu pagi. Cuman kan saya bilang teknis detail hari Rabu itu soal waktu, tempat, apakah pagi, apakah malam segala macamnya nanti komunikasi antara Bupati dengan pimpinan DPRD. Berarti tadi tidak ada yang disampaikan hal penting oleh wakil bupati ini? Nggak ada sama sekali? Nggak ada, hanya soal tadi itu saja. Yang tadi itu ada. Bahwa menghadiri undangan. Kami kekeh, sekali lagi kami kekeh bahwa yang harus klarifikasi, yang harus konfirmasi terkait itu otomatis terjadwal resmi besok hari Rabu. Terjadwal resmi karena kesepakatan rapat kan berarti. Kalau seandainya tidak hadir lagi. Kalau tidak hadir lagi ya nanti tentu Pansus DPRD, kalau kami tadi sudah rapat internal di sini, kalau tidak kejadian itu maka kami akan segera menyusun laporan sementara Pansus. Kami akan minta jadwal untuk diselenggarakan paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk menyampaikan laporan sementara itu, dan lewat paripurna itu nanti akan ditentukan sikap DPRD terhadap persoalan ini, karena ini kan terkait hak DPRD untuk meminta penjelasan, meminta keterangan terkait kebijakan strategis yang diambil oleh seorang bupati. Ini 4 item yang ditanyakan ini Bang ya? Apa aja tadi? Ini 4 yang kami simpulkan di Pansus tadi sudah kami sampaikan ke para utusan untuk disampaikan ke bupati, maksudnya supaya
nanti bupati juga bersiap, tidak jadi harus forum yang benar-benar siap. Jadi kalau bertarung itu ya dipersiapkan. Ya. Apa saja nih, Kang? Itu soal kebijakan refocusing anggaran. Alasan karena kan di Perbuk penjabaran APBD, perubahan penjabaran APBD yang dilakukan oleh Bupati Lombok Tengah itu ada yang direfocusing, ada yang tidak. Kenapa? Apa alasannya satu nomenklatur itu direfocusing, yang lain tidak? Itu apa alasannya? Khususnya itu terkait soal anggaran untuk cicilan hutang kepada pihak ketiga yang sudah kami temukan. Itu ada dua, itu soal kepada PT SMI di Pasar Jelujok itu 42 miliar sama 20 miliar, kemudian untuk pembayaran pihak ketiga kan pengerjaan kantor bupati itu sekitar 42 miliar. Jadi ada 62 miliar ya. Tentu saja ada banyak item anggaran yang lain, tapi ini yang khusus ya ditemuan pilihan kebijakannya kenapa begitu. Itu kan yang dari dulu saya sampaikan, kenapa di saat kita darurat butuh biaya untuk darurat ini kok mereka tidak, kita bayar hutang kok nggak kita pakai. Kan logika saya sudah sering sampaikan itu kan, saya punya uang ini 62 miliar, hari Senin saya mau bayar, tapi hari Selasa bapak saya sakit, ya saya tunda lah bayar hutang itu. Saya bilang mohon maaf saya tidak bisa bayar, saya mau pakai rawat bapak saya. Tapi ini kan begitu bapak saya sakit terus telepon tempat berutang kan, cepat kamu ambil duit ini 62 miliar nih, nanti kepake nanti ini untuk rawat bapak saya yang sakit. Nah karena duitnya yang ada ini dipakai bayar hutang, ya akhirnya duit biaya pendidikan, duit dapur segala macam dipakai. Itulah yang terjadi di Lombok Tengah. Itu yang kedua. Yang kedua kemudian kebijakan masker. Kebijakan masker itu terkait soal kenapa masker di saat waktu itu sekitar bulan April, yang dimana saat itu kenapa ini penting ditanyakan, karena saat itu masker bukan barang yang susah diakses oleh masyarakat. Hampir seluruh masyarakat itu organisasi, partai politik segala macam itu bagi-bagi masker. Dagang masker sudah seperti dagang kacang goreng di perempatan. Tapi kok kita mengadakan masker? Itu item pertama soal kenapa masker. Item keduanya rekomendasi BNPB itu masker itu yang penting itu bukan kepemilikan tapi pemakaiannya. Jadi BNPB tidak pernah bikin rekomendasi tentang kepemilikan masker. Yang direkomendasi itu adalah soal pemakaian maskernya. Kemudian soal jumlah daftar penerima. Dari mana angka 2 juta tiba-tiba muncul? Kalau jumlah penduduk Lombok Tengah itu kan sekitar 1.040.000 sekian penduduk. Kalau begitu, kalau 2 juta misalnya diasumsikan berdasarkan jumlah penduduk, maka berarti 40.000 kita akan biarkan mati tanpa masker. Kira-kira itu kan pilihan kebijakan. Nah, kenapa harganya 5.500? Padahal masker yang baik bisa jadi tidak segitu harganya. Kemudian yang terakhir soal masker itu, kenapa proyek ini hanya proyek pengadaan, tidak ada distribusinya. Termasuk sebenarnya di pengadaan itu proses itu tidak dibiayai, karena hitungannya dia pakai matematika sederhana. 2 juta masker kali harga 5.500, 2 juta kali 5.500 sama dengan 1 miliar. Berarti proses pengadaannya nggak dibiayai dong. Rapat apa segala macam, hunting harga segala macam. Kalau misalnya Said kita minta beli masker, berarti dia tidak kita kasih bekal untuk keliling nyari di Swete, di Cakra, sebenarnya harganya ada berapa. Jadi kok truk dapat 5.500 kali 2 juta sama dengan 11 miliar. Nah distribusi tidak dibiayai, ini juga menjadi soal. Berarti kan tidak diurus sebenarnya siapa yang akan menerima, bagaimana cara bagi. Nah ini agak ngeri lah. Bayangkan kalau Anda bikin program kurban tapi Anda hanya membiayai Pembelian sapi. pembelian daging, pembagiannya tidak kita biayai. Akhirnya busuk dagingnya, nanti gimana dong?
Untung Iya. saja masker ini tidak busuk kan. Modal ikhlas. Ketiga. Masalah ketiga, Yang ketiga itu soal GPS, soal jaring pengaman sosial yang bersatu. di situ ada soal di data, kemudian perubahan mekanisme, jumlah, waktu pembagian. Di data itu misalnya soal kebijakannya itu adalah kalau di Lombok Barat misalnya ada kebijakan kalau datanya salah maka kepala desa bisa langsung rubah datanya, bisa langsung ambil kebijakan untuk meredam masalah yang ada di desa. Lombok Tengah tidak mengambil kebijakan itu soal data. Kemudian 5, tiba-tiba berubah jumlah, katanya berubah waktu. Yang awalnya 600.000 jadi 300.000 selama 3 bulan jadi 300.000 sampai Desember. Itu kan berarti nambah anggaran dan segala macam. Ada apa? Kenapa begitu? Apa ini mentang-mentang mau menjelang pilkada terus berubah dari 300.000 sampai Desember atau apa kan? Kemudian ada yang pernah diumumkan oleh Bupati sembako yang programnya ya program waktu itu hasil refocusing poker itu mau dijadikan JPS sembako, tapi akhirnya hari ini kita dapat keterangan bahwa itu dibatalkan, jadi diadakan. Loh, kok kalian bagi bisa, kok ini yang sembako kok nggak bisa? Itu ada apa? Kenapa begitu? Apa alasannya sekali kebijakan? Kemudian yang keempat nanti itu soal sisa anggaran ini kenapa? Karena Pansos COVID-19 ini juga diberikan mandat oleh DPD Kabupaten Lombok Tengah sebagai ruang tempat transisi menuju pembahasan perubahan APBD. Jadi anggaran yang sudah sekarang di BTT itu sudah habis berapa, tinggal berapa dihabisin untuk apa saja. Kemudian ada soal SK Menkes 238 yang sebenarnya juklak-juknis untuk klaim anggaran penanganan pasien COVID-19. Sampai hari ini kami di Pansos dapat record rapat kami mencatat baru hanya diklaim untuk insentif nakes sekitar 3, sekian miliar itu sudah diklaim, tapi biaya perawatan pasiennya sampai hari ini belum diklaim oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah lewat RSUD. Ada apa kok kalian nih kok hebat sekali? Berapa nilainya? Kalau menurut SK Menkes ya tergantung perawatan pasiennya. Berkisar aja sekitar 134 juta per satu pasien. Hitung-hitungan kalau dihitung item-itemnya. Tergantung. Jadi itu, tapi sampai hari ini belum diklaim. Ini ada apa kok kita ini kayak orang kelebihan anggaran nggak mau klaim apa? Padahal kalau klaim sebenarnya kan maksudnya SK Menkes 238 itu klaim anggaran itu untuk menjamin penanganan pasien COVID-19. Kalau Lombok Tengah ini sekarang ya kondisinya kan mulai muncul lagi nih kan, pasien apa segala macam itu harus perawatannya berarti yang enggak selama ini. Iya kan Belum diajukan ya? belum diajukan ke nakes. Belum ke Menkes. Lagi disusun katanya Pak Dirut. Kata Pak Dirut lagi disusun. Kok lama disusunnya? Semestinya sudah disusun dari kemarin kan, dari bulan Maret kan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Iya. Itu di juklak-juknis itu sebenarnya bisa dia klaim langsung gitu, selesai klaim. Tapi Iya. karena dia tidak klaim ya tentu saja kita akan kelipungan anggaran nanti. Kalau tiba-tiba kita nggak punya anggaran ya itu soal habis dana. Mungkin closing statement kepada berarti- masyarakat terkait Jadi dengan menolak polemik tadi dengan kasusnya menolak kehadiran utusan. Kami tidak menolak utusan, kami nggak bisa bilang menolak utusan karena kami menerima utusan itu di sini, tapi kami bersikukuh bahwa kami tetap Harus bupati yang melakukan klarifikasi dan konfirmasi atas masalah. Enggak, maksud saya kalau menolak kan saya suruh pergi dia utusannya, karena pergi kalian. Nah, saya ini kan enggak, tapi ini silahkan masuk, rapatnya dibuka, tapi tetap disampaikan bahwa